Kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap hidup kita. Kita boleh datang memberikan korban syukur bagi Tuhan kita Yesus. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami bawa korban syukur bagimu Tuhan. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Kami bawa korban syukur bagimu Tuhan. Haleluya.
Mari setelah umat Tuhan saudara berdiri, kita menyatakan
kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari katakan dengan segenap hati, jiwa kami merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sama-sama mau kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, sungguh tidak ada Allah yang sepertimu. Pagi hari ini jiwa kami puas akan hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang Kami bangga mempunyai Bapa seperti yang tahu. Tiada Bapa yang seperti yang Kau, yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau sedang melawat setiap kami pribadi, setiap pribadi. Berkat-Mu Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Roh Kudus. Saatnya kami ingin mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Berkati dan urapi setiap kami.
Berkati hamba-Mu sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami mudah untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi. Hari ini kita masih menyambung apa yang sudah kita dengarkan khotbah 2 minggu yang lalu, yaitu mengapa kita perlu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sebab hanya dengan itulah setiap kita dapat mengalami, merasakan, dan menikmati kerinduan Tuhan yang terbesar atas hidup saudara dan saya, yaitu untuk memberkati saudara. Ada amin? Dan caranya, saudaraku yang terkasih, adalah seperti yang sudah Bapak sampaikan, bangunlah kesadaran atau ingatkanlah dirimu setiap hari bahwa saudara dan saya adalah anak-anak, adalah putra dan putri yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dia memilih saudara, Dia memanggil saudara, Dia menyelamatkan saudara, Dia menebus saudara hanya dengan satu tujuan, yaitu supaya setiap saudara dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan yang kedua, sadarlah atau ingatkanlah dirimu setiap hari bahwa Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih, dan kasih-Nya tidak pernah berubah oleh apapun. Oleh apapun. Mungkin saudaraku terkasih, kita bisa terpeleset. Mungkin kita bisa melukai dan menyakiti hatinya. Tetapi Bapamu di sorga tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai engkau. Dan minggu lalu Bapak sudah sampaikan juga kepada kita, engkau disebut sebagai putra dan putri Allah dengan cara Yesus mati di kayu salib, menggenapi seluruh hukum Taurat, membebaskan saudara dari apa? Dari perhambahan hukum Taurat. Saudara tidak akan mungkin bisa disebut sebagai anak Allah kalau saudara tidak ditebus dari hukum Taurat. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, setiap kita anak-anak Tuhan, putra dan putri Bapa kita di sorga, setiap saudara dan saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena yang menjadi tuan atau menjadi pemilik hidupmu bukan lagi hukum Taurat. Bukankah kuasa dosa adalah hukum Taurat? Oleh karena itu Tuhan sudah menebus saudara dan membebaskan saudara dari apa? Dari perhambahan hukum Taurat. Oleh karena itu setiap saudara dan saya tidak lagi dinilai dan diukur oleh Tuhan. Perkenanan saudara tidak lagi diukur oleh Tuhan dengan hukum Taurat. Saudara diberkati oleh Tuhan bukan lagi karena ukurannya Taurat Tuhan, hukum Taurat, tetapi saudara yang terkasih, ukurannya adalah imanmu kepada Tuhan. Amin. Imanmu kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak ingin menyampaikan ada 4 hal mengapa kita perlu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya setiap saudara dan saya sebagai putra dan putrinya itu terbiasa, peka dan akrab dengan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita perlu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Supaya setiap kita terbiasa peka dan akrab dengan kehadiran Tuhan.
Sehingga saudara dan saya tahu dan mengerti bahwa kemanapun engkau melangkah, kemanapun kamu pergi, engkau tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau saudara buka Alkitab saudara, di Alkitab, di handphone saudara atau di Android saudara, tulis di situ pencarian kata mesbah, maka saudara akan banyak muncul saudara kata mesbah di sana, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudaraku yang terkasih, mesbah itu adalah lambang, arti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bapak-bapak orang beriman yang ada di Alkitab itu selalu melambangkan kehadiran Tuhan itu dengan membangun sebuah mesbah. Nuh, ketika dia turun dari bahtera, selama beberapa lama waktu dia berada di dalam kapal karena terjadi air bah. Dia turun, yang dia buat apa saudaraku? Dia membuat mesbah bagi Tuhan. Abraham juga demikian. Dia membangun mesbah bagi Tuhan. Bahkan kemanapun Abraham bergeser dan pergi dari tempat satu ke tempat lain, Abraham selalu membangun mesbah. Yakub juga demikian. Dia juga membangun mesbah di satu malam ketika dia bertemu, berjumpa, bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan dia sebutlah tempat itu menjadi El Betel. Dan dia membangun mesbah di tempat itu. Sekali lagi, mesbah itu lambang tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kenapa mereka ingin membangun mesbah? Yaitu mereka ingin mengingatkan dan menyadarkan diri mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Jadi oleh karena itu sebagai orang percaya, mari saudaraku engkau membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dalam perjanjian saudaraku yang terkasih, kita tidak lagi perlu membangun sebuah mesbah seperti di dalam perjanjian lama. Sebab setiap saudara dan saya adalah mesbahnya Tuhan. Amin. Dalam 1 Korintus saudaraku pasal 3:16 dikatakan bahwa saudara adalah bait Allah, yang dimana roh Allah diam dan tinggal di dalam setiap saudara dan saya. Oleh karena itu bangunlah kesadaran bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu membangun kesadaran bahwa kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang tadi adalah supaya kita terbiasa peka dan akrab dengan kehadiran Tuhan. Bukan peka dan akrab terhadap kehadiran hantu. Mengapa kita sangat mudah sekali lebih peka terhadap suasana atau hadirat angker ketimbang saudara lebih peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ya Pak ya? Kalau orang bilang itu tempat itu angker, datang ke situ langsung apa? Merinding bulu kuduk. Bukan hanya bulu kuduk, mulai dari apa? Bulu kaki sampai rambut kayak berdiri semua. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Apalagi bila itu sudah, Pak, di situ ada gundurwonya Pak. Ada kuntilanaknya, pohon itu Pak, biasanya begini. Saya pikir kalau ada anak Tuhan ngomong, kita akan mikir kayak gini. Tiap hari apalah yang dipikirin kawan ini. Dia lebih peka terhadap kehadiran hantu, setan, kuntilanak dan sejenisnya, ketimbang dia peka tentang kehadiran Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya kalau setiap kita sudah sadar membangun
arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, saudara akan menjadi peka, akrab dan peka dengan Tuhan. Saya percaya saudara yang terkasih, kemanapun kau pergi, kemana kau melangkah, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Orang bilang itu angker. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi saudara yang mengerti tentang hadirat Tuhan, yang peka terhadap hari Tuhan, engkau akan melihat, oh ada pekerjaan Tuhan yang hebat yang mau Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin. Engkau tidak menjadi takut, engkau tidak menjadi khawatir. Oh, tempat itu tempat yang terkutuk, kata orang. Oke, boleh, tahu itu tempat yang terkutuk, tapi hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama, mengapa kita perlu membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan, yaitu supaya saudara dan saya itu terbiasa, peka dan akrab dengan kehadiran Tuhan. Sehingga kemanapun kau pergi, saudaraku, engkau bisa merasakan ada Tuhan di sana untuk memberikan pertolongan, penghiburan, mujizatnya, pertolongannya, pembelaannya, dan penghiburan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua adalah supaya iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Yosua pasal yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama ayat sampai ayat yang ke-9. Ada kata-kata yang selalu diulang-ulang di sana. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan cara apa Allah meminta Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya? Atau itu misalnya untuk menguatkan meneguhkan imannya, saudaraku. Dengan cara apa? Yaitu janganlah engkau lupa untuk memperkatakan Taurat atau firman ini. Ada amin? Yang kedua apa saudaraku? Yaitu janji Tuhan yang berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau. Haleluya. Ada amin? Jadi saudaraku dan terkasih, mengapa kita perlu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup, supaya iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Sehingga walaupun ada tantangan dan masalah, ada kesulitan yang besar di hadapan atau di depan kita, saudara dan saya tidak menjadi takut, tidak menjadi kecut, tidak menjadi tawar, tidak lari dari masalah dan kesulitan itu. Tapi saudara berani menghadapinya, sebab saudara dan saya tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita untuk menyelesaikan itu. Sama seperti Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan jangan lupa memperkatakan Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Yang kedua, dengan apa saudara kasih? Mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yosua. Tuhan mengingatkan Yosua supaya Yosua membangun kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan dia sendirian, walaupun dia sedang melakukan atau menjalankan perjalanan mission impossible. Karena dia ingin memasuki tanah Kanaan yang sudah memiliki raja-raja dan kerajaan yang berkubu. Sedangkan Yosua sedang memimpin sebuah pasukan atau sebuah rakyat yang bodoh dan tegar tengkuk pula. Bodoh di sini karena inilah generasi yang kedua. Generasi yang pertama sudah mati di padang gurun. Orang-orang ini semua lahir dan besar di padang gurun yang dikasih makan Tuhan. Mereka enggak berladang, mereka enggak berbuat apa-apa, dikasih makan oleh Tuhan di padang gurun. Ini anak manja istilahnya saudaraku terkasih dalam Tuhan. Mereka enggak pernah kenal cangkul, apalagi pedang, tombak dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak ngerti berperang. Jadi ini adalah mission impossible yang sedang dijalankan oleh Yosua. Oleh karena itu Tuhan bilang kayak gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena itu Tuhan mau bilang setiap saudara dan saya, kuatkan imanmu dengan membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara dan saya di dalam setiap musim hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita tidak kaget atau terkejut ketika kita menghadapi
masalah dan tantangan. Apa yang seringkali membuat saudara dan saya terkejut dan kaget, yaitu ketika kita tidak berpikiran atau tidak menyangka ini bisa terjadi. Siapa yang menyangka soal virus corona ini bisa melanda menjadi pandemik di seluruh dunia? Siapa yang menyangka? Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Banyak hal-hal yang akan mengejutkan. Itu firman Tuhan juga. Akan ada banyak hal yang akan semakin mengejutkan dan menggentarkan kita. Tetapi kalau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, saudaraku yang terkasih, saudara tidak akan menjadi kaget dan terkejut. Tapi saudara malah bisa santai dan bisa tertidur di dalam keadaan yang seperti itu. Contoh dalam Alkitab adalah ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid berada di perahu. Dan Yesus tidur di buritan. Ini murid-murid Tuhan Yesus ini adalah para nelayan profesional. Yang lahirnya mereka sudah jadi seorang nelayan. Karena nenek moyang mereka adalah seorang nelayan. Tetapi satu keadaan, saudaraku, di dalam satu keadaan, para murid-murid kaget dan terkejut. Kenapa? Mereka tidak dapat mengatasi dan menghadapi badai yang menyerang, yang melanda kapal mereka saat itu yang berada di Danau Genesaret. Mereka sudah berusaha, semua pengetahuan, semua pengalaman yang mereka miliki, mereka sudah pakai. Mereka pergunakan untuk bisa menghadapi badai itu, tapi mereka tetap tidak bisa menghadapi badai. Karena apa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Karena badai itu telah ditunggangi oleh roh jahat dengan satu maksud dan tujuan untuk membunuh dan membinasakan Yesus dengan murid-muridnya di danau itu. Karena saudara yang terkasih, kerajaan setan mengerti dan tahu Yesus akan menyeberang ke daerah Gerasa. Dan di daerah Gerasa ada seorang pria yang dibelenggu oleh setan yang bernama Legion. Jadi setan memakai gejala alam itu untuk membinasakan Yesus dan murid-muridnya. Kalau andaikan itu tidak ditumpangi oleh kerajaan setan, saudara yang terkasih, murid-muridmu bisa menghadapi itu karena mereka sudah punya pengalaman. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali mungkin ada masalah, persoalan dan kesulitan saudara, badai yang terjadi dalam hidup saudara. Itu bukan hanya sekedar badai biasa, tapi mungkin ada roh jahat, ada kerajaan setan yang menunggangi dengan satu maksud tujuan untuk menghancurkan saudara. Dan murid-murid panik, saudaraku yang terkasih. Yesus malah enak tidur di buritan. Lagi mimpi kali dia ketemu sama saya. Ya kalau gak ketemu saya, ketemu sahabat Jelilik lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tidur dengan nyenyak di tengah-tengah badai. Dia bisa tidur nyenyak begitu, saudara terkasih. Dan murid-murid membangunkan Yesus. Bangun guru, bangun guru, bangun guru. Engkau tidak peduli dengan kita. Dan Yesus tegur murid-murid karena ketidakpercayaan mereka. Karena iman mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan Yesus pun berdiri, dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menghardik danau itu. Diam! Tenang! Danau langsung diam dan tenang. Langsung sembuh jantungnya kamu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara membangun kepekaan, membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, saudara yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup saudara itu tidak akan membuat engkau kaget dan
terkejut. Apa yang membuat para rasul-rasul dan murid-murid di gereja awal-awal yang mereka dikejar, dimusuhi, saudaraku yang terkasih, dibunuhi seenak perut mereka, seperti mereka membunuh binatang. Sama seperti saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah hari-hari ini, yang rumah mereka, yang gereja mereka dibakar hidup-hidup, mereka dibakar hidup, dipenggal kepalanya, saudaraku terkasih. Ada 6 orang. Tapi saya percaya setiap darah yang tertumpah itu menjadi benih gereja. Di tempat itu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ada amin. Apa yang membuat gereja para rasul-rasul pada saat itu, pada gereja mula-mula, mereka tidak takut dan mereka tidak terkejut dengan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Karena mereka tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Apa yang dikatakan di sana? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Terus, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terus, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari apa, saudaraku? Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada amin? Saudaraku yang terkasih, apa yang membuat mereka tidak kaget dan terkejut dengan apa yang mungkin mereka hadapi di dalam mereka berjalan mempertahankan iman mereka kepada Tuhan? Karena mereka sadar, mereka ngerti Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup mereka. Itu yang membuat mereka tidak terkejut terhadap apa yang mereka hadapi, yang mereka lewati. Lengkap, komplit, tadi disebutkan di sana. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah maut? Apakah kesusahan, kesengsaraan, kelaparan? Tidak, itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Dan saya percaya gereja Tuhan yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang begini, tidak ada hal yang mengagetkan, yang mampu dan bisa mengagetkan kita, sebab Tuhan bersama dengan kita. Keadaan yang akan datang, banyak orang bilang memprediksi akan semakin sulit. Tapi saya percaya setiap orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya, yang menjadikan Tuhan menjadi sumber dalam hidupnya, hidupnya akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Selalu ada banyak cara yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan untuk menolong saudara, untuk melindungi saudara, untuk memberkati saudara. Mungkin saudara yang terkasih, keadaan situasi mengatakan kepada kita tidak mungkin. Tapi kalau saudara dan saya sudah terlatih membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan, saudara pasti bisa mengambil keputusan yang tepat. Saudara akan bisa dipimpin oleh Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Tadi pagi sebelum kita ibadah, saya membagikan tentang kabar baik di grup kita. Saudara baca itu pelan-pelan, saudara baca. Saya sadar, saya tahu tidak semua yang akan baca, tapi saya berdoa, saya berharap begini sama Tuhan. Ketika saudara jenuh, ketika saudara lagi pikirkan apa atau apa segala macam, saudara mungkin sedang lagi iseng-iseng baca itu, saudaraku. Saya berdoa Roh Kudus bekerja dan memberkati saudara ketika membaca itu. Saya tidak mengharap saudara ini, saudaraku terkasih, tapi saya berdoa jikalau satu saat saudara ingin membutuhkan jawaban Tuhan,
Roh Kudus menaruhkan sebuah rasa haus dan lapar akan Tuhan. Ketika saudara buka itu renungan-renungan yang Bapak sering bagikan, itu membuat saudara terkasih mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tadi pagi Bapak langsung postingkan saudaraku ada sebuah renungan, yaitu juga itu berhubungan dengan apa yang Bapak sampaikan, yaitu kalau setiap saudara dan saya membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara, saya mau katakan tidak ada hal-hal yang kebetulan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada amin. Mari saya ajak setiap saudara, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak akan pernah merasa kaget dan terkejut dengan apapun yang terjadi dalam hidup ini, sebab Tuhan sebelumnya pasti sudah meneguhkan saudara, memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih, mengapa kita perlu bangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Supaya kita tetap tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, bukan dalam ketakutan. Apa yang membuat kita takut? Saudara tahu apa sumber ketakutan? Sumber ketakutan cuma satu, bukan masalah, bukan kesulitan, bukan hantu ataupun setan, bukan. Jadi apa sumber ketakutan? Iya, oh Heri, kau selalu ingat apa yang Bapak sampaikan. Good. Sumber ketakutan cuma satu, yaitu kegagalan saudara percaya kepada Tuhan. Di mana pertama kali kata takut? Di mana? Di dalam kitab Kejadian. Ketika Allah datang ke taman ingin menjumpai Adam. Adam yang sudah makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu bilang apa? Hai Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi enggak? Terus Adam bilang, aku tak. Kenapa Adam takut? Kenapa Adam takut? Sumber ketakutan Adam adalah karena gagal percaya kepada Tuhan. Allah bilang jangan makan buah ini. Setan bilang apa? Makan, tidak apa-apa. Kalau makan mati, kau tidak, malah justru sama seperti Adam lebih percaya kepada setan. Dan saudaraku terkasih, ketakutan adalah kegagalan kita percaya kepada Tuhan. Mengapa banyak anak Tuhan akhirnya menjadi mundur? Mengapa banyak anak Tuhan akhirnya menjadi murtad? Mengapa banyak anak Tuhan akhirnya melepaskan keyakinan mereka? Hanya gara-gara si Sule yang lucu itu, saudaraku terkasih. Nama Natalia diganti menjadi Siti Natalia. Aduh ampun. Hanya gara-gara si Sule, si Natalia akhirnya meninggalkan itunya. Kenapa saudaraku? Itu bukan karena dalam waktu singkat. Ini sudah terjadi dalam proses yang cukup lama. Yaitu karena apa? Orang ini tidak lagi membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan. Banyak orang yang pergi mungkin ke gereja atau tidak sedikit mungkin ikut melayani, tapi mereka hanya lakukan itu hanya sebagai tugas dan rutinitas, tanpa mereka berusaha untuk membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Saya percaya orang yang membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, saudaraku terkasih, semua tempat, setiap tempat, setiap momen itu menjadi hal yang pribadi buat dia. Karena apa? Dia bisa rasakan Tuhan ada di situ. Kenapa saudaraku banyak anak Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan? Sederhana saja, karena mereka sudah lama meninggalkan persekutuan mereka dengan Tuhan atau sudah tidak lagi membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa banyak ada juga gereja Tuhan anak Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah dan persoalan, mereka main ayunan pakai leher di tiang pintu. Kenapa? Karena mereka tidak lagi membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa banyak juga anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan, ketika mereka ingin mencari rezeki, ketika mereka ingin mencari berkat, mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka dan lain segala macam, banyak anak-anak Tuhan pergi ke Gunung Kawi, pergi ke dukun. Ada pula yang percaya sama dukun itu. Dulu ada satu anak Tuhan, dia pergi ke dukun, tengok ngapain lah saudaraku. Ini dukunnya dukun cabul juga rupanya.
Oh macam gini, ditidurin juga itu dulu itu apa? Saya bilang goblokmu, ku bilang kayak gituan. Kamu dalam keadaan kayak gini baru datang, ngaku-ngaku sama saya. Pak, aku begini pak, syukur kau nggak bunting. Sama, kok dipercayai dukun? Kenapa banyak anak Tuhan seperti itu? Buntu taknya, kenapa bisa buntu? Karena dia, saudaraku terkasih, tidak membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara dan saya percaya orang yang membangun itu akan tetap memiliki damai sejahtera dalam hidupnya, bukan ketakutan. Orang yang membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, kacamata dia ketika melihat situasi dan kondisi di sekelilingnya, itu dia memakai kacamata Tuhan. Karena Tuhan akan bicara secara pribadi dengan dia. Siapa di sini saudara yang terakhir kali mendengar suara Tuhan? Kapan terakhir kali kita dengar suara Tuhan? Semalam? Oh sekarang. Bagus. Oke, saya rubah pertanyaan saya. Betul, benar, nggak salah. Harus dikasih hadiah sebenarnya sahabat saya. Saya mau tanya gini, kapan saudara mendengarkan suara Tuhan secara pribadi ketika saudara di dalam masalah, tekanan maupun dalam persoalan, atau ketika saudara sedang mempunyai rencana-rencana ke depan tapi saudara bingung apa yang harus saudara lakukan? Ada? Ibu malam? Ada? Belum? Ada masalah berarti ya? Puji Tuhan, haleluya. Boleh sih tah? Aman juga? Enggak ada ya? Oh banyak. Selama ingin banyak itu pernah enggak merasakan ada pimpinan Tuhan? Oh ini apa? Ada enggak? Ayam geprek. Oh rupanya ibu kita punya ada ayam geprek. Kalau kepingin beli ayam geprek bisa pesan sama dia. Ayam geprek bukan tangan geprek kan? Ayam geprek. Ya, saudara kan terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu, kesedihan Tuhan adalah ketika saudara dan saya tidak apa saya bilangnya, tidak ya, kata apa yang dipakas. Kesedihan Tuhan adalah ketika saudara tidak mau ngajak Tuhan untuk merasakan apa yang saudara rasakan. Itu kesedihan Tuhan. Kesedihan Tuhan adalah ketika saudara dan saya tidak mau mempercayai Tuhan dengan ngajak dia sharing, ngomong, bicara sama dia tentang hal apapun. Contoh, Bapak sering ketika umpamanya kayak gini, saya ada ngambil keputusan yang keliru, yang salah, ya toh, waduh ini salah nih keputusannya, tapi saya ngomong gini, Tuhan aku tahu aku salah, tapi kalau bisa Tuhan aku nggak mau akibatnya seperti ini kan gitu. Jadi kayak istilahnya kayak mau ngatur Tuhan. Kan kesannya kalau orang lihat dari luar kayak ngatur Tuhan aja loh, bukan. Tapi kalau saudara punya kedekatan dengan Tuhan, saudara asik gitu loh. Jadi ini pengalaman saya saja bilang, Tuhan kalau tapi walaupun aku tahu salah Tuhan, tapi saya nggak mau akibatnya seperti ini. Kalau akibatnya seperti ini rasanya gimana gitu ya Tuhan ya. Aku rasanya wah, jadi kayak apa ngomong gitu.
Jadi aku maunya kalau foto kayak gini ya kayak gini loh Tuhan, jalan keluarnya seperti kayak gini. Ngerti tidak maksud saya? Paham tidak saudaraku? Jadi artinya begini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah kerinduan Bapakmu, dia engkau libatkan. Dia enggak merasa direpotkan ketika engkau melibatkan dia. Dia enggak merasa direpotkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan dia tidak pernah kehabisan stok untuk melayani saudara. Amin. Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Itu akan membuat engkau terbiasa atau peka dan akrab dengan hadirat Tuhan. Bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itu akan membuat imanmu akan semakin kuat dan akan terus bertumbuh. Bangunlah kesadaran akan arti kehadiran Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah lagi dikagetkan oleh apapun yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita di luar dari apa yang kita pikirkan dan kita dugakan. Bangunlah kesadaran akan kehadiran Tuhan, supaya saudara dan saya tetap terus tinggal dalam damai sejahtera Tuhan, bukan ketakutan. 3 minggu yang lalu, ada satu anak Tuhan, saya tutup dengan kesaksiannya. Ada satu anak Tuhan ingin membuka sebuah usaha yang baru. Tapi ketika dia ingin membuka usaha yang baru ini, banyak orang yang mulai buka lagi, tapi dengan usaha yang sama. Saudara yang terkasih, dia sudah susun, nanti dia pasti begini, dia udah pikir yang besar dan lain segala macam. Tapi dia kaget, loh rupanya banyak juga orang yang melakukan. Jadi dia menjadi agak sedikit aprori, jadi gundah gulana gimana nanti ke depan dan lain sebagainya. Dia telepon saya, Pak Pendeta. Iya Salum. Iya, siapa kau? Aku bilang, saya si Anton Pak. Oh ya, kenapa Anton? Kamu di mana? Saya di daerah sini Pak. Oh ya, ada apa? Kau tahu dari mana dapat saya? Dari jaringan kabar baik. Kami ada jaringan kabar baik seluruh Indonesia. Dan saya lihat ada di situ nama Pak Pendeta. Saya kayak gini. Dia minta doa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, walaupun ada persaingan dimanapun apapun di dalam setiap sisi hidupmu, kalau engkau tahu Tuhan ada bersama dengan engkau tidak takut dengan persaingan itu. Sebab Tuhan akan menolong saudara untuk menyelesaikan dan menghadapi setiap persaingan bisnis atau apapun itu dalam hidupmu. Amin. Jadi bangunlah kesadaran arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itu membuat engkau tidak akan hidup atau tinggal di dalam ketakutan, tapi tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiranmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap umatmu di tempat ini terus melatih diri mereka, membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Di dalam setiap musim hidup mereka, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Aku berdoa, biarlah setiap kami umat-Mu, putra dan putrimu dan umat-Mu, tidak mengesampingkan tentang arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Tapi biarlah setiap kami bisa melihat bahwa kehadiran-Mu di dalam hidup kami adalah kesempatan untuk kami mengalami dan menikmati kasih, kuasa, mujizat, pertolongan, pembelaan dan penghiburan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga setiap musim hidup kami, di dalamnya ada sebuah kesaksian tentang perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang hebat, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga hidup kami diwarnai dan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penghiburan Tuhan, mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapakku, bersyukur kepadamu. Berkat-Mu atas setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu.
Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami juga terus berdoa bersepakat menyerahkan bangsa, negara, dan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kira-kiranya berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan turun atasnya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Lampung, yang ada di Sulawesi Selatan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, dan tetap Tuhan kuatkan iman percaya mereka untuk tetap terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat di Sulawesi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Kami melepaskan pengampunan atas mereka-mereka yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang sangat jahat itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa buat Taman Palam, Tuhan memberkatinya di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir ataupun yang tidak pada saat ini, tetap Tuhan anugerah-Mu berlaku dan bekerja atas hidup mereka. Dan sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiranmu. Darahnya yang kudus menutup bungkus dan menurungi engkau, serta para malaikat Tuhan berkemar sekelilingmu, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan amin.